untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada mamang saya di sini, guru spiritual kita, Bapak Haji Suherman. Orang tua kita yang sedang kurang sehat, Bapak Ustadz Masduki, ya. Segenap para sesepuh, para pengurus, hadirin hadirat, shaimin shaimat, ya insyaallah semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kita haturkan kepada pemimpin dunia dan akhirat, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah yang berbahagia, sebuah kemuliaan, kehormatan saya bisa sampai di tempat yang mulia ini. Tadi saya terenung dan saya bersyukur, ya. Hampir-hampir saya kelupaan tanggal malam ini. Nah, sejak pagi kita pasaran kitab di pesantren, kemudian zuhur kajian di Masjid Jamil Ma'mur. Jam 1 saya berangkat ke Tambun Bekasi ngajar, kebetulan 2 kelas. Balik jam 4 kurang seperempat. Saya lupa bahwa malam ini malam nuzul Quran di Mushola Taubah. Pikir saya malam yang akan datang. Tapi subhanallah, takdir mengizinkan kita bertemu pada malam ini. Alhamdulillah. Bang Iwan telepon, Pak Kiai di mana? Saya kaget. Saya bawa mobil sendiri ngajak santri 2 tadi, ya. Karena ditelepon saya langsung ngebutnya dah, ya. Dari Bekasi sampai ke Klender. Melihat waktu sudah mepet, mobil langsung saya taruh di pinggir jalan jembatan layang Klender. Saya bilang santri saya, tolong cari siapa supirnya, yang penting bawa ke rumah Pak Kiai, ya. Saya lihat Bang Iwan dan Pak itu sudah di Pakaman, sudah berada di depan jalan, ya. Dengan hati yang menyesal, saya merasa, ya Allah, saya lupa ini, ya. Saya mohon maaf, takutnya terlambat, ya. Tapi supirnya herif, kalau kata orang Mesir. Supirnya ini luar biasa, ya. Semacet-macetnya bisa tembus semuanya. Maka saya niatkan perjalanan ini perjalanan lillah karena Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa yang ingin bertemu dengan saudaranya, niatnya lillah karena Allah, sayya'ahu sab'una alfa malaikah, akan dijaga, akan diusung oleh 7.000 malaikat. Kata malaikat, toba mamsakum, perjalanan Anda akan lancar-lancar saja. Betul, macet-macet mobilnya bisa terbang tadi. Subhanallah. Sampailah saya ke tempat ini, jamaah sedang sholat maghrib. Alhamdulillah. Jamaah yang berbahagia, setiap kita insya Allah adalah makhluk yang paling sempurna. Makhluk yang paling sempurna dari makhluk-makhluk yang lainnya. Allah ciptakan bukan hanya manusia, ada yang namanya jin, ada yang namanya hewan, dan ada yang namanya kita ini. Allah mengatakan, laqad karramna bani Adam, kami muliakan manusia, berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya. Apa yang menyebabkan Allah memuliakan kita? Yang pertama, amaddahum bil akli. Allah kasih kita karunia akal. Hanya orang-orang yang berakal, orang-orang yang cerdas, yang bisa merespon, menerima perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang cerdas. Makanya min sya'nil uqala, di antara cirinya orang-orang yang pinter,
Orang yang cerdas adalah bisam'i wat ta'ah. Ini cirinya. Ketika dapat sarana, informasi, dia dengerin baik-baik. Tadi Pak Ketua nyampainya menggebu-gebu. Saya perhatikan semuanya serius semuanya. Itu tanda warga At-Taubah orang cerdas-cerdas semuanya. Kalau orang kagak cerdas, ada yang ngomong dia ngobrol sendirian. Itu tandanya orang yang kagak cerdas. Saya menulis buku judulnya Kun aliman wa muta'aliman tilwala umri. Jadilah Anda seorang guru, seorang pelajar sepanjang umurmu. Di situ saya buat catatan. Orang yang hadir di majelis ilmu mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan keberkahan, dan dicatat orang-orang yang melaksanakan ketaatan kepada Allah. Syaratnya apa? Jangan ngobrol di majelis ilmu. Ketika kita ngobrol, jin iblis seneng banget semuanya. Bagaimana merusak majelis ini agar yang ceramah-ceramah, yang ngobrol-ngobrol. Maka dikatakan tidak akan mendapatkan catatan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah saya bicara ini kagak dia ngobrol, ya, bisik-bisik boleh. Jamaah yang berbahagia, jadi ciri orang yang pintar, cerdas, dia selalu mendengarkan perintah-perintah Allah. Allah mengatakan wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyarah. Tidak ada pilihan bagi orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan ketika datang ketetapan Allah dan Rasulnya besok akan datang bulan Ramadan, diwajibkan setiap kita berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu, ya man amantum haqqal iman. Tafsir ya ayyuhalladzina amanu begitu. Wahai orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, diwajibkan kita berpuasa. Alhamdulillah sampai malam ke-19 ini jamaah masih istiqamah semuanya. Puasanya sempurna, malamnya tadi sedengar kegiatan begitu banyaknya, subhanallah. Tarawih ada, tadarus ada, hadroh nanti ada. Ya hadroh bagus Bapak Ibu, ya, menghidupkan syuur-syuur, sanah wal madah namanya, pujian kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang berbahagia, memang Allah ciptakan kita. Dalam Al-Quran disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diperintah untuk beribadah kepada Allah. Maka ketika datang perintah puasa, tidak ada alasan sama sekali. Maaf ya Allah, musola kami belum siap dipakai, kagak ada alasan. Maaf ya Allah, saat ini proyek saya sedang repot-repotnya, kagak ada alasan. Wa may ya'sillaha, kata Allah, barang siapa yang maksiat, durhaka kepada Allah, ya, dhalla dhalalan mubina. Sungguh orang itu orang yang sangat sesat. Jamaah yang berbahagia, Allah muliakan kita dengan apa? Dengan akal. Yang kedua, Imam Syafi'i mengatakan wa amaddahum bil ilmi. Allah berikan kita ilmu. Kita tahu bagaimana kemuliaan Ramadan, bagaimana keberkahan Ramadan. Pintu langit Allah buka, pintu sorga Allah buka. Seluruh amal ibadah kita Allah lipatkan sab'ina di'afan. Yang wajib-wajib tadi salat Isya Allah ganti 70 kali lipat. Subhanallah. Hal-hal yang bersifat sunnah-sunnah berbanding faridah. Kita sebagai orang yang berilmu memahami betul ini bukan bulan sembarangan, berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Maka dikatakan sayyidus syuhur, ya, penghulunya bulan-bulan.
Maka sangat rugi sekali ketika kita datang bulan yang penuh dengan berkah ini, datang tamu yang kita tunggu-tunggu. Saya ingin mengajak jamaah, mari kita bersyukur sampai malam ini kita masih diberikan nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat sehat wal afiyah, dan kita masih istiqomah menghidupkan malam-malam Ramadan. Subhanallah. Sejak bulan Rajab kita sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Banyak orang-orang yang berdoa sama seperti kita menjelang datangnya bulan Sya'ban, dipanggil oleh Allah. Ada orang-orang yang kita cintai, mungkin kerabat kita, adik kita, saudara kita. Terus kita berdoa menjelang datangnya bulan Ramadan, dipanggil oleh Allah. Nah, kita ini alhamdulillah sampai hari ini masih kecil. Wa amaddahum bil amali salih. Dikasih kita keberkahan, taufik dan hidayah serta muwafaqahnya Allah. Ada inayahnya Allah, ada jazabat ilahiyah. Sampai hari ini kita masih istiqomah melaksanakan puasa dan menghidupkan malam-malamnya dengan keberkahan-keberkahan ini. Subhanallah. Patut kita syukur. Yang ketiga, wa amaddahum bil ibadah, amaddahum bil khidmatil ilahiyah. Allah muliakan kita karena kita dikasih kesempatan untuk berkhidmah kepada Allah, untuk melayani Allah. Bagaimana bermuamalah kepada Allah Rabbul Jalla Jalaluh, ya, sifat jamal dan jalal. Atau orang-orang sufi, kalau kita berakhlak dengan akhlaknya jalalnya Allah, jamalnya Allah, fasayakunu kamalan, maka kita akan jadi orang-orang yang sempurna. Jamaah yang berbahagia, 3 faktor ini yang membuat kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Punya akal, dikasih ilmu, dan ilmunya kita tuangkan untuk ibadah, pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika datang puasa, kagak ada yang puasa. Malam taraweh enakan nongkrong di warung-warung, ngobrol yang kagak ada manfaatnya. Ini bulan Ramadan dijadikan bulan di luar bulan Ramadan. Sibuknya hanya nonton TV dan TikTok dan seterusnya. Kagak ada waktunya baca Quran, gak ada waktunya menghidupkan taraweh, puasa juga kagak puasa. Padahal begitu wajibnya puasa, masih ada sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Bagi yang faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Jamaah lagi bulan Ramadan diwajibkan puasa, Allah kasih sakit, atau musafir pulang kampung, kampungnya di Surabaya misalnya, ya, perjalanan begitu capeknya, itu ada babul ikhtiar, boleh kita memilih. Kalau kuat puasa terus, fahuwa khairul lakum. Kalau kagak kuat, boleh kita berbuka. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Itulah Rahman dan Rahim Allah. Bukan hanya itu, Allah juga menurunkan sebuah hukum yang khusus pada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah lansia. Ini saya lihatin masih segar semua ini ya. Ini udah lansia tapi segar semangatnya. Ini bapak lansia ya. Al-Quran mengatakan alladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah lansia, di situ juga ada bab bapak ibu boleh kagak puasa. Ya. Dia jalanin puasa ada masyaqqah,
ada haraj, berat buat dirinya, boleh dia kagak puasa, tapi dia harus bayar fidyah. Nah, perkara yang pertama dan yang kedua, sakit atau kita musafir, hadhil mas'alatu turja'u ila qalbi fardiyah, kalau ila dhamiril fardiyah, itu kembali kepada diri kita masing-masing, kembali kepada kekuatan agama kita, keyakinan kita kepada Allah, dan tanyalah kepada hati kita yang paling dalam, kira-kira kuat enggak nih puasa dilanjutin. Kalau enggak kuat, silakan berbuka. Wa huwa mahbubatun indallah. Ada orang salah pengertian. Pak Kiai, kalau saya buka, kira-kira pahala saya kurang enggak? Enggak kurang. Ini rukhsah dari Allah, kebaikan dari Allah, mahbubatun indallah. Katanya menjadi dicintai oleh Allah. Karena Bapak Ibu mengamalkan rukhsah yang Allah berikan kepada dua faktor ini. Yang bahaya adalah nipas kagak, haid kagak, musafir kagak. Emang orang sini gak punya kampung lagi. Ya, sakit kagak, masih muda kagak puasa. Subhanallah. Apa katanya? Wa man lam yazafu, katanya. Wa man lam yakumu ala hadhil wazaif, barang siapa yang tidak melaksanakan tiga fungsi tadi, raddu ila asfali safilin, Allah kembalikan kepada tempat yang paling rendah. Bahkan Imam Sawi dalam tafsir syarah tafsir Jalalain mengatakan, walam yusawi kalban wala khinziran. Orang Pak dikasih akal, akalnya dia kagak pakai, malah dia rusak dengan ganja, dengan sabu-sabu, apalagi namanya, ekstasi, macam-macam namanya dah. Karena saya nggak pemakai, saya nggak tahu namanya. Ya, dirusak akalnya, punya ilmunya kagak diamalin. Diwajibkan ibadah, dia kagak ibadah kepada Allah. Orang seperti itu kedudukannya lebih rendah daripada anjing dan babi. Kalau kita pengen mulia, ayo sama-sama. Masih ada 11 hari ke depan. Kita kembali kepada Allah sesuai dengan namanya, musholla taubah. Kita giring semua warga kita jadi orang-orang yang taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang-orang mengaku dia dekat kepada Allah, dia ahli Al-Quran, orang saleh, tetapi dalam kesehariannya muncul 5 faktor. Orang kayak gini dengan orang-orang yang kadzabun, ya, orang-orang yang pendusta di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama mengatakan waman yadda'a, barang siapa yang mengaku annalahu, katanya halan ma'allah, dia punya kedudukan sama Allah. Orang muqarrabin, orang arifin. Ini kalau ada Syekh Mursyid, saya menggunakan bahasa-bahasa tasawuf. Dekat sama Allah, ahli sujud, ngakunya begitu, ngakunya. Ya, kemudian summa zaharat minhu, kelihatan dalam kesehari-harian ya 5 hal. Kalau 5 hal ini muncul, ternyata dia bukan ahlillah, bukan ahli Quran, bukan orang saleh, orang-orang yang durjana, jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang pertama? Yang pertama, irsalul jawari fil maksiyah. Ngaku orang soleh, ngaku orang yang arif billah. Bapak-bapak, arif billah itu kalau puasa itu syughlu anfusihim ala taatillah, menyibukkan dirinya selalu taat kepada Allah,
Tidak ada waktu berjalan dan dia maksiat kepada Allah. La yantiqu lisanuhu illa idza kana fihi lillah. Lisannya tidak akan berucap kecuali di situ ada mencari keridhaan Allah. Ya. Maka ada istilah begini. Idza ma hamamta bil batil faj'al makanahu tasbihan aw tilawatan. Kalau mulut kita pengen banget ngomong yang kagak-kagak, yang malayani, ya, apalagi agak bener dah. Mendingan kita ganti dengan baca tasbih yang banyak, istighfar yang banyak, selawat yang banyak, atau baca Quran dah. Ini bulan Quran, syahrun unzila fihil Quran. Cari keberkahan Al-Quran. Kata Rasul, man syagalahul Quran, barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan Quran, a'tallahu lahu khairan minas sa'ilin, akan Allah berikan kepadanya yang lebih baik daripada orang-orang yang meminta. Jamaah yang berbahagia, ini bulan Quran, ini bulan puasa. Kita puasanya bukan hanya jawarihnya puasa, bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi juga hatinya puasa. Orang muqarrabin puasanya syughlu anfusihim bil huduri ma'allah di kulli waqtin wahid. Setiap saat hatinya selalu hudur bersama Allah. Di kantor dia merasakan ada Allah. Di pasar bersama Allah. Di masjid apalagi. Tapi ada orang-orang yang berada di atas mihrabnya, ibadahnya belum bersama Allah. Ada enggak? Allahu Akbar, pikirannya kemana-mana pergi. Itu namanya apa? Orang yang munafik. Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, wailak, 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 wa antal munafik. Celaka anda, celaka anda, celaka anda. Anda tuh munafik. Katanya, antakula fi famika annallaha akbar. Di hati kita ngomong Allah maha besar. Pas sholat terbang kemana-mana. Ya, mikirin bola nanti tanggal 20. Jamaah yang berbahagia. Nah, kalau ternyata orang ini tangannya mudah maksiat, mulutnya mudah maksiat, matanya mudah maksiat, dia bukan min ahlillah. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri-ciri ya orang yang bukan ahlillah, bukan ahli Ramadan, bukan ahli rabbaniyin. Ya, tingkatannya bukan ramadaniyin tapi rabbaniyin. Ada istilahnya kunu rabbaniyin wala takun ramadaniyin. Kalau Ramadan terbatas, di bulan Ramadan taat di masjid terus. Keluar bulan Ramadan apa tuh? Lupa dia udah, lupa sama masjid, lupa sama Quran. Padahal di Ramadan, di luar Ramadan, Tuhan yang kita sembah adalah sama di Tuhan di bulan yang di luar, bukan bulan Ramadan. Jamaah yang berbahagia. Yang kedua katanya, orang yang mengaku orang alim, orang soleh, orang ahli ibadah, tahu-tahunya dia ya at-tasannu fil ibadah, ibadahnya dibuat-buat. Ada orang syukur Allah kayaknya ahli ibadah. Kalau di tengah orang banyak, wah, kalau di rumahnya kagak kuat bangun sendirian. Bangun aja susah, apalagi berwudu. Ya, ini bukan ahlillah. Ya, makanya baca doa Bapak Ibu. Doanya begini, agar raga kita ini dikasih mudah untuk beribadah kepada Allah, agar lisan kita selalu ingat bersyukur kepada Allah, agar hati kita selalu hatinya nih ya
selalu ingat kepada Allah. Ini doa ulama, ya. Syekh Muhyiddin Al-Arabi mengatakan, Allahumma asgil qulubana bidzikri. Ya Allah, sibukkanlah hati ini untuk senantiasa ingat kepadamu. Dicatat ya, atau nanti itu di YouTube-in tuh nanti. Tinggal buka Salahuddin ARMA, ya. Apa nuzul Quran di Musola At-Taubah, ya. Apa katanya? Orang-orang yang beribadah kepada Allah itu harus ada rasa tawajuhnya kepada Allah, ya, menghadirkan Allah di setiap rukunya, sujudnya, pembicaraannya, omongannya. Bukan hanya selepas seomong-omong, ya jangan. Apalagi ini bulan puasa. Idza qama atau idza shoma ahadukum falyasum, katanya, matanya. Jika Anda berpuasa, maka matanya ajak puasa, mulutnya ajak puasa. Maka ada sebuah hadis yang bunyinya, Allah tidak punya kepentingan, laisa lahu hajatun, ya, kepada orang-orang yang menahan lapar dan hausnya. Dia puasa tapi mulutnya kagak puasa. Ya, lam yada qaula zur, katanya, wal amal bihi. Allah kagak punya perhatian sama orang seperti itu. Ya, mulutnya kagak puasa. Ini masih puasanya orang-orang awam berarti. Kita harus meningkat puasanya para ulama. Naik lagi puasanya arif billah. Naik lagi puasa kepada nilai-nilai yang muqarrabin. Ya, selalu menghadirkan Allah di setiap saat. Saya takut kepanjangan ini ngomongnya. Saya kalau ngaji tuh paling sedikit 5 jam duduk. Paling banyak 8 jam. Takutnya ada yang marah-marah sama saya, Bu, ya. Singkat-singkat. Kemudian yang ketiga, jemaah, orang yang mengaku dia ahli ibadah tapi kelihatan dia at-tama' fi khalqillah. Ini orang tomak serakah, ya. Orang tomak serakah mikirin dirinya sendiri. Kalau makan satu tampan pengennya paling banyak sendiri kan, ya. Sama tetangganya kagak berbagi dia. Nah, itu bukan orang-orang yang fi ahlillah. Ramadan mengajarkan kita punya nilai-nilai sosial. Makanya ada namanya zakat. Apa hikmahnya? Tutahhirukum wa tuzakkihim. Mensucikan diri kita. Berbagi rezeki kepada orang-orang lain. Ya. Kemudian yang berikutnya, ghairul ihtiram, katanya al-muslimin. Dia ngaku orang Islam, orang baik, tapi dia menzolimi orang Islam. Dia tidak berbuat baik kepada orang Islam, kagak punya rasa hormat kepada orang Islam. Tetangganya lagi istirahat, dia buat gaduhan. Ya, kagak ada akhlaknya tuh orang. Kita ajarkan anak-anak kita. Tadi saya senang tuh bilang Pak Ketua tuh. Sekarang di mana-mana Bareskrim, ya, sedang semua tahu iya ke pesantren, ke sekolah-sekolah, sampai juga ke perguruan tinggi. Apa? Ramah anak. Kemarin ramah masjid, ramah musola. Kenapa? Karena kita ini, ya, raganya manusia, tapi ada orang-orang yang jiwanya jiwa binatang. Ya, kalau jiwanya malaikat bagus. Ini jiwanya binatang. Ini tafsir dari innan nafsa la ammaratun bisu. Kalau binatang beremosional aja, maunya ngebully aja, ya, kagak cukup nampar-namparin lalu sampai dipotong-potong itu. Apa namanya? Dimutilasi. Apa ventilasi? Di mana-mana sekarang Bareskrim
Apa? Agar umat Islam Ramadannya membawa rahmah, melahirkan hati-hati yang penuh dengan rahmah dan kasih sayang, sama tetangganya menghormati, jangan saling ngebully, jangan saling ngata-ngatain, jangan. Ya, inilah orang-orang yang puasanya rabbaniyin, akhlaknya terus dibawa menyebar di luar Ramadan dan di dalam bulan Ramadan. Jamaah yang berbahagia, takut kelamaan saya ingin menghantar jamaah. Mari sama-sama kita tingkatkan rasa muraqabah dan musyahadah kita kepada Allah. Karena puasa adalah menghantar yuhazibur ruh, mendidik ruhaniyat kita agar istiqomah. Ada orang kagak ada orang, belum waktu buka, jangan berbuka. Itu kejujuran dan istiqomah. Tingkatkan rasa aktsara muraqabatan, selalu merasa dilihat Allah. Ada Allah, ada orang, kagak ada orang, ada Allah. Ibadahnya lillah karena Allah. Ibadahnya bukan tasannu, dibuat-buat, bukan. Ibadahnya lillah karena Allah. Lisannya bapak-bapak, jangan al-waqi'ah fi ahlil ilm. Ya, saya jelaskan, kagak boleh kita mulutnya lancang kepada para alim ulama, nggak boleh. Ya, ulama itu punya darajah manzilah di sisi Allah. Sekarang kita lihat kesalahannya, ya udah paham, dia cepat bertobat kepada Allah. Tapi kita yang kagak paham ngata-ngatain terus. Ya, makanya kita doakan anak-anak kita biar istiqomah terus, walaupun berisik-berisik nggak apa-apa dah, sebagai regenerasi. Tapi bagus tetap diajarkan adab, bagaimana memasuki rumah Allah, bagaimana bermuamalah sama masjid. Ya, adab penting sebagai fondasi anak-anak kita untuk sair ilallahi subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang berbahagia, anak kita itu adalah regenerasi kita. Ya, terkadang ada waktunya dia sedang mukabbal bisyahawat. Bukan hanya anak-anak kita aja, bapak-bapak masih mukabbal bisyahawat, tenggelam dengan syahwat masih. Ya, masih lalai goplah. Ada doa dari Syekh Ma'ruf Al-Khuruqi. Kalau ngelihat anak-anak kita nakal-nakal, badung-badung, jangan disumpahin. Ya, ini namanya thariqah sufiyah, tapi didoakan. Paham ibu? Biasa ibu udah sewot banget anaknya, nakal banget lu, dikempes dicubit, nakal. Jangan. Ya, suatu ketika Syekh Ma'ruf Al-Khuruqi sedang berjalan bersama murid-muridnya. Di sebelah sana, nggak begitu jauh, ada anak muda sedang mabok, main gitar, goyang-goyang, joget-joget. Muridnya kesal duluan. Inilah bedanya hati murid sama hati mursyid. Kalau hati mursyid udah rahmatan lil alamin. Ya, kalau hati murid dia masih pokoha menghukumin. Syekh, itu anak-anak itu nakal banget, Syekh. Apa namanya? Sumpahin biar dia berang. Kata Syekh apa? Lima adu alaihim. Lihat ada konteks dan bahasa. Kalau adu ala nyumpahin, kalau adu lahu mendoakan. Kata Syekh, kenapa kita harus nyumpahin mereka? Lihat Bapak Ibu, kalau dakwah tasawuf, dakwah sufi, justru orang-orang durjana diajak semuanya. Ya, diajak agar semua kembali ke jalan Allah. Karena komitmen Nabi apa? Ya Allah, la ardo wa wahidun min ummati finnar. Allah, saya kagak ridho kalau ada satu aja umatku yang di neraka. Itu Nabi tuh. Nabi pengen semuanya masuk surga. Makanya jika ada saudara tetangga yang belum ke masjid, ajak ke masjid pelan-pelan dengan hikmah. Belum bisa doain terus. Ya, apa doanya Syekh Ma'ruf? Allahumma kama farahtahum fid dunya fafarrihim fil akhirah. Ini doanya ulama.
Ya Allah, sebagaimana Engkau bahagiakan dia di dunia, bahagiakanlah dia nanti di akhirat. Anak kita yang masih asik dengan gamenya tuh, dipanggil Udin, diam aja. Udin, bantu mama, diam aja. Asik sama game. Nah, doain tuh. Catat, Allahumma kama farahtahum fid dunya fafarrihim fil akhirah. Tahu-taunya ada namanya jazabat yaddul inayatil ilahiyah. Seperti Ibrahim bin Adham. Ya. Hidupnya poya-poya, anak raja. Maunya berburu aja. Tahu-taunya lagi berburu ada suara, "Ya Ibrahim, alihada khuliqta." Ibrahim, hanya karena untuk ini aja, bergaya-gaya doang, berpoya-poya doang antara Allah ciptakan. Langsung bergetar dadanya, hatinya bergejolak. Sebentar, berhenti, ada suara. Dia perhatiin, ada suara dari seekor kelinci. Tuh, ya, hidayah kalau sudah datang dari siapapun bisa. Maka ada kata unzur maqala wala tanzur man qala. Ibrahim, alihada khuliqta. Langsung dia lepasin baju kebesarannya, dikasih ke punggawanya, dia pakai baju gumbawa yang hanya baju prajurit. Dia merantau terus mencari apa? Mencari ridha Allah. Ya, itu orang-orang soleh begitu. Sudah dapat hidayah terus saja. Makanya anak-anak kita jangan diomel-omelin. Omelin boleh sebatasnya aja tarbiyah, ya, tapi jangan disum. Nah, karena doa orang tua sama seperti doa Nabi kepada umatnya. Ketika doa itu selesai, nggak lama kemudian itu anak muda, tak taunya dia pecah-pecahin gitarnya. Pecah. Lalu dia lari ke Syekh, "Ya Syekh, uridu an atuba baina aidikum." Syekh, bawa saya Syekh. Saya ingin tobat Syekh. Subhanallah. Apa kata Syekh sama murid-muridnya? Tuh, lihat tuh. Kalau tadi kita sumpahin, wah. Orang lagi mabuk, lagi teler. Mana ada yang dengar? Bisa-bisa dia ngelawan kita. Ya, tapi doa orang soleh, doa ibu bapak di malam hari menangis, ya papa adat ainahu, doa biar anak-anaknya soleh dan bahagia. Allah kabulkan insyaallah. Ya, bapak ibu, menuju jalan Allah itu memang berat, tapi ada tarekohnya, ada jalannya. Ya, kalau saya ngomong banyak takut sampai rumah kelupaan. Paling tidak ada amalan yang diberikan kepada Syekh Imam Junaidi Al-Baghdadi ketika beliau masih kecil di umur 7 tahun. Beliau datang ke gurunya, ya, Abdullah At-Tusturi. Beliau mengatakan, "Ya ammi wa syaikhi alimni uridu an asluka hadal masraf." Syekh, ajarin saya ingin berjalan di jalannya orang-orang yang soleh. Kata gurunya begini, baca ini ya, baca ini setiap malam. Apa? Sebut lafaz Allah. Tadi saya liatin, ya, ada Muhammad Rasulullah, ini ada Allah. Kami ketika di Mesir ditarbiyah sama Syekh, sengaja dimatiin lampu. Ada lafaz Allah besar dibikin sama Syekh. Pandangin sedalam-dalamnya, ya, bawa itu lafaz Allah kemana-mana. Kalau kita haji umroh, masuk Masjid Nabawi, masuk Masjidil Haram, lihat semuanya lafaz Allah. Nah, hadirkanlah lafaz itu. Ini baru lafaz ya, belum makna-maknanya, ya, belum muhit kekuatan-kekuatannya, berlapaznya doang. Hadirkan, ya, kemana-mana kita pergi, hadirkan ada Allah dalam hati kita. Ya, bacalah Allah. Begitu, bisa? Kalau bisa nanti saya ijazahkan. Ya, bilang Allah.
Bisa gitu. Coba pandangin lafaz Allah itu. Pandangin dulu. Sedalam-dalamnya sampai hadir di kepala kita. Ya. Lalu mulailah kita penjaban matanya, kita sebut Allah, 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 Allah. Ikutin. Allahu syahidi, Allahu naziri, Allahu ma'i. Apa artinya? Allahu syahidi, rasakan Allah selalu melihat saya. Kemana aja ada Allah melihat kita. Allahu naziri, rasakan Allah selalu ngawasin saya. Kalau bapak ke kamar mandi kagak ada orang, ada air banyak di kolam kagak kita tenggak, ada Allah ngawasin. Allahumma'i, rasakan Allah selalu bersama saya. Dalam surat Al-Hadid sebutkan wa huwa ma'akum aina makan. Allah bersama kalian kemana saja. Ya, resapkan, baca begitu. Setiap malam sebelum tidur, ajak anaknya, suaminya, ajak. Paling sedikitnya 10 kali Allah, Allah 10 kali. Baru Allahu syahidi, Allahu naziri, Allahu ma'i. Amalin arba'ina lailatan, katanya. Amalin ya 40 malam. Diamalin oleh Imam Junaidi Al-Baghdadi di umur 7 tahun. Setelah diamalin, beliau datang ke gurunya. Ya ammi wa ya sayyidi. Guru, saya laqad wazabtuha arba'ina lailatan. Saya sudah ngamalin selama 40 malam. Merasakan Allah selalu bersama saya, melihat saya dan ngawasin saya. Apa kata gurunya? Junaid, idza kana Allahu ma'ak wa idza kana Allahu syahidak wa idza kana Allahu nazirak fa kaifa an ta'siyallah. Junaid, jika kamu benar-benar sudah merasa bersama Allah, sudah merasa diawasi Allah, sudah merasa selalu dilihat Allah, fa kaifa an ta'siyallah. Bagaimana bisa maksiat lagi? Bagaimana nih mulut bisa bohong mulu sama bini? Dari mana bang? Rapat, padahal rapet. Ya, kenapa tadi maksiat dan dosa, banyak perselingkuhan? Karena kagak ada Allah dalam dirinya, nggak ada rasa takut sama Allah. Maka latihan ini, ya Bapak Ibu ya, amalin ya, Pak Bu. Insya Allah kalau diamalin, ibu-ibu aman melepas bapak pergi ke kantor kemana-mana aman, tenang hatinya. Ya, bapak juga pergi tenang, ibunya amanah di rumahnya. Kan ada suaminya pergi kantor, ibunya didatangin orang lain, ada nggak? Banyak. Tukang kredit. Suami istri harus tanamkan rasa kepercayaan, ya. Nah, amalkan seperti itu. Nah, tidak bisa kita fokus hudur bersama Allah kalau hatinya kotor. Nah, Ramadan dengan keberkahan Al-Quran, berzikir dan tarawih, ayo sama-sama kita bersihin hati kita. Ada nasihat baginda Rasul kepada Anas bin Malik. Nasihatnya begini, ya bunayya, in qadarta an tusbiha wa tumsiya wa laysa fi qalbika gish li ahadin faf'al. Wahai anakku, jika engkau mampu berupaya setiap pagi, setiap sore, upayakan di hatimu kagak ada kebencian, kedengkian sama orang lain, lakukanlah. Paham Bapak Ibu?
Ya, upaya kita tazkiyatun nafas. Pagi sore hilangkan rasa benci dendam sama orang lain, kagak ada, jangan. Apalagi ada ria, ada ujub, ada takabur, udah ilmu kagak bakal masuk, gak bisa. Muridnya Abu Yazid Al-Bustami, seorang anak gubernur, 30 tahun belajar, digembleng oleh beliau, kagak jadi-jadi. 30 tahun padahal. Kenapa? Di hatinya ada kesombongan. Anak gubernur. Maka ilmu kagak bisa masuk. Ya. Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili sudah hafal Quran di umur 6 tahun, belajar ilmu lughah dan balaghah, hafal hadis, sudah mengajar ulumul Islamiyah, masih terasa hatinya kosong. Cari guru, berangkat dari Tunis ke Mesir ke Irak. Sampai di Mesir ada isyarat, guru kamu bukan di sini, guru kamu di Tunis. Cari, ada desa namanya desa Saziliyah. Berangkat lagi jalan kaki ke sana. Orang soleh bapak ibu, cari guru tuh sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat, begitu. Setiap sujudnya doa, Allahumma dulluni ala man yadulluni alaih. Ya Allah, tunjukkanlah saya kepada orang-orang yang menunjukkan saya kepadamu, begitu. Allahumma ausilni ila man yusilni ilaik. Ya Allah, sampaikanlah saya kepada orang-orang yang bisa membawa saya kepadamu. Ini ba'da wusul pada Allah. Sampai beliau di Saziliyah. Ternyata gurunya di atas gunung. Ya, pesantren walaupun jauh di ujung dunia, ada magnetis yang luar biasa. Orang datang jauh-jauh datang mau belajar. Sampai naik ke atas gunung, ketemu apa kata gurunya? Ali, antal muntadhar. Nah, orang soleh begitu. Ada kasyafat. Kamulah orang yang saya tunggu-tunggu. Ya, Ali dilihatin. Ali, kamu mandi dulu, mandi. Ya, ini Abul Hasan Asy-Syadzili mengira dia asar perjalanan masih kotor bajunya, suruh mandi. Mandi sekali naik ke atas. Tembul lagi, kata gurunya, Ali mandi lagi ya. Ya, 2 kali suruh mandi. Turun ke bawah lagi, gunung jauh. Ya, naik lagi ke atas. Ini mandi yang ketiga. Ketemu gurunya, Ali, kamu mandi lagi ya. Suruh 3 kali mandi, Pak. Bayangin. Turun lagi ke bawah, beliau baru mikir, ini bukan mandi zahiriyah, tapi mandi batiniyah. Baru dia sadar. Ya, dia datang ke tempat guru masih bawa ilmu, saya orang alim, hafal Quran, jago hadis. Nah, dibuang itu semuanya. Dia pengen ilmu baru dari Allah. Ketemu udah langsung. Ya, belajar kagak lama jadi wali min auliya illah, dan thariqahnya tersebar ke seluruh dunia. Thariqah Asy-Syadziliyah. Ya. Siapa pendirinya? Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan dengan berkah Ramadan Allah jadikan kita tambah dekat kepada Allah, tambah takut kepada Allah, dan berikan kekuatan zahiriyah batiniyah. Ya, yang kurang sehat dikasih kesehatan semuanya. Yang punya utang Allah lunasin utang-utangnya. Pekerjaannya penuh dengan keberkahan, rezekinya tambah banyak, anak-anaknya soleh dan soleha, dan kita mati masuk surga semuanya, amin. Di bawah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.